Oke, mahasiswa UT ketemu dalam sesi terakhir kita uh, belajar dalam rangkaian 8 kali pertemuan. Ah, maka mungkin ini adalah pertemuan penutup kita di mana kita akan menyelesaikan semua model perkuliahan ya atau sesi perkuliahan. Jadi sesi ini adalah sesi yang terakhir. Jadi bila dalam penyelesaiannya masih ada kurang atau apa ya mohon maaf, karena tentu saja dalam penyampaian media online ini nggak semuanya bisa tercapai ya. Juga saya mengingatkan buat mahasiswa yang mengikuti, saya akan coba menilai dan membuat sweeping lagi seperti kemarin yang belum terdeteksi penilaiannya boleh dicek-cek lagi, atau belum ada nilainya boleh dicek-cek lagi. Tapi tentunya saya akan menyelesaikan sesi 1 sampai 4 dulu, karena saya memberi kesempatan untuk 6 7 itu masih bisa diisi. Tolong secepatnya diisi ya. Untuk kelima saya akan coba cek tugas dan ini ya penyelesaiannya. Sesi ketujuh akan saya cek tugas-tugasnya, masih banyak yang belum. Mungkin minggu-minggu ini saya akan selesaikan. Baik, untuk pertemuan sesi terakhir saya tetap mengingatkan diskusi yang belum diisi atau tugas-tugas yang belum diselesaikan boleh dilihat lagi, dicek lagi. Saya akan coba dengan cepat mengoreksi ya. Ya komennya berarti mulai dipersingkat ya. Komen-komen saya di biasanya agak-agak panjang gitu. Nanti mungkin saya persingkat aja supaya mempercepat penilaian ya. Ngejar waktu juga ya. Untuk yang kurang-kurang dilihat saja penilaiannya. Selanjutnya sesi terakhir ini kita berbicara sesi terakhir dalam materi isu etika manajemen pengetahuan. Ini kan Anda sudah mengerti tentang manajemen pengetahuan, betapa pentingnya teori ini sebetulnya dalam kehidupan Anda berorganisasi. Teori ini berguna bagi Anda yang sedang bekerja juga. Saya selalu bawa Anda ke dunia kerja. Supaya apa? Supaya pemahaman di dunia kerja makin lama makin baik. Karena untuk generasi-generasi Z sekarang ini agak sedikit sulit untuk bekerja under pressure. Biasanya lebih suka bebas dan efektif ya. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa founder ya, perusahaannya nggak gede-gede amat tapi lumayan, bahwa sekarang generasi Z terutama untuk bidang-bidang teknologi manajemen itu sudah tidak bisa terlalu mengendalikan dengan under pressure. Nah maka itu perlunya Anda mengetahui ilmu manajemen pengetahuan ini agar ketika Anda berkoneksi, ketika bernetworking, Anda berhadapan dengan teknologi zamannya. Di era-era sekarang adalah zaman Anda berhubungan dengan teknologi. Berbeda ketika Anda berhadapan dengan orang lain, face to face. Anda bisa melihat roman, bisa melihat matanya, bisa melihat gestur tubuhnya.
Tapi ketika Anda berhubungan dengan digital, Anda tidak bisa lihat itu, apalagi teks. Kita bisa salah sangka dengan Anda salah menuliskan suatu kalimat di dalam teks. Nah, makanya ada pentingnya Anda mengetahui etik dalam hubungan pengetahuan ya. Ada pentingnya. Karena apa? Karena di dalam semua itu perlu ada pertimbangan dalam mengisi kekosongan ekspresi. Saya mau melihatnya bahwa ekspresinya tidak ada di dalam teks, walaupun Anda punya emoji, Anda punya apa. Maksudnya adalah supaya Anda mengerti bahwa orang yang diajak bicara ini suasana pikirannya, suasana hatinya sedang tidak baik, atau suasana apanya tidak baik. Nah, itu diperhitungkan sebagai sebuah nilai dalam seni Anda menggunakan komunikasi era digital. Ya, nah di sini nanti ada konsep-konsep era digital yang harus dipelajari. Banyak sekali orang mengalami kekeliruan dalam mengekspresikan diri di era digital. Makanya sering ada salah penafsiran, ya, sering salah pengertian, sering salah berbagai hal. Harus ada pemahaman secara konseptual, secara etik. Di era digital ini berbeda teknik komunikasinya, ya. Kemudian banyak pula yang harus dianalisa secara dasar, seperti Anda menggunakan software A, B, C, D. Di situ ada hak-hak kekayaan intelektual yang harus dihadapi ya oleh para pemakai. Makanya tidak heran ketika Anda berhadapan dengan perangkat lunak berbasis media sosial, Anda bisa saja kena tipu, bisa saja Anda kena spam atau phishing, karena di situ harus ada perlindungan atau security dalam penggunaan media sosial. Jadi kompleks ketika Anda berhadapan dengan era digital pada masa ini. Di situ ada kejahatan cyber, ada banyak sekali masalah yang Anda harus hadapi di dalam Anda berkomunikasi, menjalin hubungan, bernetworking, membuat jaringan sendiri di dalam sebuah media sosial. Karena di dalam media sosial sudah tahu kan, katanya aja media sosial berarti ada hubungan sosial. Maka dengan itu pentingnya pengetahuan untuk Anda menghadapi berbagai kendala atau tantangan di media sosial ya. Ada etika, ada bagaimana menghadapi tantangan. Nah, Anda pelajari di dalam sebuah modul ini, minimal ini dapat menjamin, merepresentasikan keadaan sekarang ya, walaupun memang tidak secara detail, tapi boleh baca-baca, kemudian ada diskusinya, diisi diskusinya. Oke, baik, segitu saja untuk pertemuan kali ini, dan mungkin ini menjadi pertemuan terakhir kita. Saya pamit mundur, tetap semangat belajar, tetap sehat, dan sukses selalu buat